Bab 1108. Apa yang terjadi? Tanya Surya sambil mengerutkan kening. Staf memainkan pulpen di tangannya sambil berkata dengan nada dingin, sepertinya ada orang yang ingin merusak rencanaku. Enggak mungkin. Siapa yang berani merusak rencanamu di kota Marawa ini? Surya terlihat agak tidak percaya. Staf mencibir dan berkata, di Baruma Utara, ada 4 angkatan bersenjata. Masing-masing dari mereka memiliki wilayah dan bisnisnya sendiri. Tapi, perselisihan nggak pernah berhenti. Hal semacam ini sudah sering terjadi sebelumnya. Saat ini, ratusan pria bersenjata yang tidak dikenal itu telah menyerbu lantai 5. Mereka melumpuhkan belasan petugas penjaga keamanan di sepanjang jalan dan terus merangsek maju. Salah seorang pria seakan tengah jalan-jalan santai di taman. Dia meliuk-liuk melewati tembakan para petugas penjaga keamanan dan melumpuhkan mereka satu persatu dengan mudahnya. Sementara itu, di bawah perlindungan pria itu, anak buahnya hampir tidak mengalami luka sedikit pun. Surya tidak memedulikannya. Kekuatan-kekuatan di tempat ini kacau balau. Sebenarnya, wilayah yang dikuasai masing-masing dari mereka tidaklah besar. Akan tetapi, mereka semua berada jauh di pegunungan. Jadi, pertahanan mereka kuat dan sulit untuk diserang. Wilayah dari keempat kekuatan tersebut saling bersinggungan satu sama lain. Bisnis yang mereka lakukan pada dasarnya juga sama. Dengan demikian, konflik pasti tidak akan bisa dihindari. Akan tetapi, bukankah terlalu berani untuk menyerang markas besar suatu kekuatan semacam ini? Apa mereka tidak takut menyebabkan huru-hara besar di antara kedua kekuatan itu? Surya tidak begitu mengerti. Pada saat ini, orang-orang itu secara bertahap bergegas naik menuju lantai atas dan menyerbu masuk ke ruangan staf. Belasan petugas penjaga keamanan elit yang bersenjata mengambil posisi yang strategis di pintu masuk. Mereka bersiap untuk memblokir serangan tersebut. Biar aku saja yang membereskan mereka, kata Surya. Staf menganggukkan kepalanya. Surya berbalik dan meninggalkan ruangan. Layaknya seekor kucing, Surya maju ke depan dengan secepat kilat. Di sisi lain, orang-orang itu juga baru saja bergegas menaiki tangga dan menyerang Surya. Dalam sekejap mata, Surya langsung menyerbu ke dalam barisan mereka. Surya membentuk sebuah pedang panjang yang terbuat dari energi spiritual di tangannya dan mulai menebas seperti hembusan angin. Bersamaan dengan suara angin kencang yang menderu, lebih dari belasan orang langsung jatuh ke lantai. Surya seperti harimau di antara kawanan domba. Dia tidak terbendung dan membunuh semua musuhnya, namun, detik berikutnya, seorang pria di antara musuh-musuh itu berteriak keras dan mengadang Surya sambil membentuk 2 pedang panjang di tangannya. Mereka pun berdua langsung terlibat dalam pertempuran yang sengit. 3 pedang itu berputar laksana kincir angin. Benturan pedang-pedang itu menyebabkan suara ledakan yang menggelegar. Gelombang energi spiritual yang kacau bergolak ke segala arah. Sementara itu, lebih dari belasan petugas penjaga keamanan elit dari grup Liora, yang sudah menempati posisi yang strategis, mulai melancarkan serangan balik dengan gencar. Mereka terlibat dalam baku tembak yang sengit dengan para personel bersenjata yang menyerang. Satu pihak menang jumlah. Akan tetapi, petugas penjaga keamanan grup Liora menempati posisi yang strategis. Kedua belah pihak akhirnya terlibat baku tembak untuk sementara waktu. Akan tetapi, pertarungan paling sengit terjadi antara Surya dan pemimpin pihak lawan. Pedang panjang mereka mengeluarkan api energi spiritual yang bergulung-gulung. Mereka berdua saling menyerempet satu sama lain saat tubuh mereka meluncur dengan cepat. Pegangan tangga, dinding dan bahkan juga lantai, semuanya dipenuhi retakan besar yang diciptakan oleh energi spiritual yang kuat dari Surya dan pria itu. Suara menderu terus saja terdengar tiada habisnya. Kekuatan pemimpin lawan ini setidaknya berada di alam spiritual tahap menengah. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan seni bela diri yang luar biasa. Dalam waktu singkat, dia mampu bertarung seimbang melawan Surya. Setelah bertarung selama beberapa puluh detik, Surya pun siap untuk melancarkan serangan yang mematikan.
Selama Surya mampu mengendalikan kekuatan alam spiritual tahap puncak yang dimiliki, semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, tepat pada titik ini, sesosok bayangan tiba-tiba muncul seperti hantu. Dia menyerang dari samping dan langsung menerobos jaring senjata api petugas penjaga keamanan grup Liora. Dia membunuh beberapa petugas penjaga keamanan dan mendobrak ruangan staf. Melihat hal tersebut, Surya pun langsung berteriak keras. Pedang panjang di tangannya terlepas dan terbang menebas punggung sosok bayangan itu. Rekan sosok bayangan itu meninju mundur lawannya dengan satu pukulan. Kemudian, dia melompat dan bergegas menuju ruangan staf dengan secepat kilat. Tebasan pedang Surya yang terlepas dari tangannya itu sangat kuat dan tidak tertandingi, yang disertai dengan suara siulan yang menggetarkan jiwa. Sosok bayangan itu terpaksa berbalik di tengah jalan. Dia menggunakan pedang lengkung yang terbuat dari energi spiritual di tangannya untuk menangkis tebasan pedang Surya yang terbang ke arahnya. Terdengar suara dentuman yang keras. Pedang panjang yang terbuat dari energi spiritual milik mereka berdua itu hancur secara bersamaan, berubah menjadi gelombang energi spiritual yang kacau dan berhamburan ke segala arah. Pria itu juga terpaksa jatuh ke lantai. Bab 1109. Namun, pada saat ini, Surya sudah berlari secepat kilat dan menghantamkan tinjunya pada pria tersebut. Pukulan tersebut ternyata disertai dengan guntur yang menggelegar dan kekuatannya begitu dahsyat. Pria itu bergerak ke samping dengan secepat kilat untuk menghindari pukulan tersebut. Akan tetapi, dalam sekejap mata, Surya sudah berdiri di depan staf. Pada saat yang bersamaan, lawan Surya yang sebelumnya sudah menerobos masuk ke dalam barisan para penjaga keamanan grup Liora. Setelah melakukan pembantaian, dia juga masuk ke ruangan staf dan berdiri bersama rekannya. Mereka menatap tajam pada Surya. Di luar sana, anak buah mereka mulai mengisi senjata mereka dengan peluru dan menembaki para petugas penjaga keamanan yang belum menemui ajal. Staf terlihat muram. Dia duduk di kursi di ruangannya tanpa bergerak sedikit pun. Surya berdiri di depan staf sambil kembali membentuk sebilah pedang panjang di tangannya. Kedua pria tersebut, masing-masing dari mereka juga memadatkan dua pedang lengkung di tangan mereka. Aura di tubuh mereka terus meningkat. Namun, pada titik ini, staf bertanya dengan dingin, "Siapa yang mengirim kalian? Apa kalian tahu konsekuensi dari melakukan semua ini?" Akan tetapi, mereka berdua tidak menghiraukannya. Mereka terus meningkatkan energi spiritual masing-masing. Hanya dalam beberapa detik, api energi spiritual berkobar di atas pedang lengkung di tangan kedua orang itu, disertai dengan banyaknya rune yang bermunculan. Tekanan energi spiritual yang kuat mulai bergolak di dalam ruangan tersebut. Kedua orang tersebut ternyata juga merupakan ahli alam spiritual tahap akhir atau bahkan mungkin juga di tahap puncak. Pada saat ini, suara tembakan di luar juga ikut berhenti. Angkatan bersenjata yang menyerang telah melumpuhkan seluruh petugas penjaga keamanan grup Liora dan mengepung kantor. "Menyerahlah, kami akan menjamin keselamatanmu," kata salah satu dari mereka kepada staf dengan dingin. "Sepertinya kalian ingin menangkapku hidup-hidup," kata staf. Dengan dingin, "Mati pun nggak masalah. Tapi, harganya akan jauh lebih murah," kata pria yang satunya lagi. Staf mengangkat alisnya dan berkata, "Aku bisa membayar 2 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan orang Belva yang menyuruh kalian itu. Ini masalah prinsip. Kami nggak akan melakukannya." Staf pun terlihat kesal. Akan tetapi, pada saat itu, Surya bertanya perlahan, "Sepertinya hanya ini kemampuan kalian. Kamu juga hanya berada di alam spiritual. Cukup salah satu dari kami sudah bisa membereskanmu. Apa kamu pikir, kamu bisa menghentikan kami?" tanya salah satu dari mereka dengan dingin. Surya tersenyum tipis dan berkata, "Aku bukannya mau menghentikan kalian. Memang bagus kalau kamu sadar diri," kata yang lainnya dengan dingin. Akan tetapi, pada detik ini, tiba-tiba saja tubuh Surya memancarkan api energi spiritual yang bergulung-gulung. Dia berteriak dengan keras,
yang aku mau adalah membunuh kalian semua. Berani-beraninya kalian menyerang tempat di mana aku berada. Kalian benar-benar sangat berani." Sambil berkata demikian, Surya meluncur dengan cepat dan menyerang dua orang yang berada di alam spiritual tersebut. Tekanan energi spiritual yang kuat menghantam wajah mereka. Kedua orang itu terkejut dalam hati. Mereka mengayunkan pedangnya secara bersamaan ke arah Surya. Di dalam ruangan itu, angin tiba-tiba menderu dan energi spiritual bergolak. Dalam sekejap, perabotan menjadi hancur berkeping-keping, kaca-kaca pecah dan berhamburan ke segala arah, juga terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Akan tetapi, Surya sama sekali tidak menghiraukan serangan mereka dan langsung menerjang ke arah mereka. Tubuh Surya seakan bisa berputar sesuka hati. Dia mampu menghindari lebih dari belasan tebasan kedua pria itu, yang hanya selisih setipis rambut saja. Pedang panjang Surya, dengan sudut yang tidak terbayangkan, langsung menembus perut salah satu orang yang berada di alam spiritual itu. Kemudian, Surya menendang orang itu hingga terbang menjauh. Setelah itu, Surya berbalik dan menebas yang lain dengan pedangnya. Orang yang berada di alam spiritual yang satunya merasa ketakutan. Dia mengangkat pedangnya untuk menyongsong serangan Surya. Akan tetapi, kekuatan dahsyat dan energi spiritual Surya menghancurkan dua pedang lengkung orang tersebut dan langsung membunuhnya. Kemudian, Surya bergegas keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Di luar, terus terdengar pekikan yang melengking dan juga ratapan. Semenit kemudian, Surya kembali memasuki ruangan dengan membawa pisau di tangannya. Seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah. Pada saat ini, kultivator yang berada di alam spiritual, yang perutnya ditusuk oleh Surya itu, menatap Surya dengan ketakutan yang luar biasa. Dia seperti melihat dewa pembunuh. Bab 1110. Surya tidak menghiraukan kultivator itu. Dia hanya terus berjalan menghampiri staf, lalu berkata, "Bahaya sudah diatasi. Kalau Nona ada pertanyaan, Nona bisa bertanya padanya sekarang." Staf mengangguk puas. Dia memindahkan kakinya dari tombol yang ada di bawah meja. Setelah itu, dia berjalan menghampiri kultivator alam spiritual yang sedang sekarat tersebut. "Masih nggak mau bicara?" tanya staf sambil tersenyum. Kultivator di alam spiritual itu perlahan memejamkan matanya, kemudian percikan darah menyembur keluar dari dadanya. Orang itu benar-benar menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bunuh diri. Staf tertegun sejenak. Lalu, dia mengangkat bahunya sambil berkata, "Orang ini masih punya sedikit harga diri." Pada saat yang bersamaan, datang sebuah iring-iringan kendaraan yang besar. Seluruh petugas penjaga keamanan yang ditempatkan di dekat grup Liora bergegas mendekat. Mereka bersenjata lengkap dan menyerbu ke dalam gedung, lalu berlari menuju lantai paling atas. Staf menepuk bahu Surya dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Kamu jauh lebih baik dibanding Brody." "Terima kasih atas pujiannya," kata Surya dengan acuh tak acuh. Staf kembali duduk di kursi eksekutifnya. Beberapa saat kemudian, wakil kepala Departemen Keamanan bergegas masuk bersama timnya. Begitu masuk, wakil kepala Departemen Keamanan tersebut langsung memberi hormat dan berkata, "Maaf, Nona, kami datang terlambat." Kalau aku menunggu para pecundang seperti kalian untuk datang, aku pasti sudah mati dari tadi," kata staf dengan dingin. Wakil kepala Departemen Keamanan itu menjadi panik. Dia mencuri pandang ke arah Surya dengan tatapan memohon bantuan. Surya tidak menunjukkan ekspresi apapun, juga tidak melakukan apa-apa. Pada saat itulah, staf berkata, "Periksa identitas mereka." "Baik, Monza," si wakil kepala keamanan, segera membawa orang-orangnya untuk membuka kancing pakaian orang-orang ini dan menggeledah mereka satu persatu. Tidak lama kemudian, Monza masuk, lalu memberi hormat, "Lapor, Nona, kami nggak menemukan apapun. Nggak ada tanda pengenal. Kemungkinan besar mereka adalah tentara bayaran." Staf berkata dengan nada dingin, "Pindahkan mayat mereka ke tempat yang seharusnya. Jangan buang waktu. Bersihkan tempat ini." "Baik."
Monza buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Pada titik ini, Surya berkata, mereka pasti tentara bayaran yang disewa oleh kenalanmu. Tapi, kenapa mereka mengincarmu? Bisnis grup Liora sekarang ini sudah mulai berkembang pesat. Pasti ada orang yang nggak senang dengan hal itu, kata staf sambil tersenyum. Surya menganggukkan kepalanya. Tampaknya staf memiliki cara yang sangat cerdas dalam berbisnis, sehingga membuat beberapa orang menjadi iri. Tidak mengherankan, bukankah ada banyak orang yang iri dan dengki di dunia ini? Selalu ada orang yang tidak senang melihat orang lain lebih baik dibanding dirinya. Setiap kali melihat orang lain hidup lebih baik, mereka diam-diam akan memfitnah dan menyerang orang itu. Terlebih lagi, itu adalah bisnis yang besar di tempat seperti ini. Bukan hal baru jika ada seseorang yang merasa iri dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh yang lain. Setelah berpikir sebentar, staf pun menatap Surya dan berkata, besok malam, kamu yang akan bertanggung jawab memimpin tim untuk mengawal gadis-gadis itu ke lokasi transaksi dan menyerahkannya kepada Smith. Aku belum familiar dengan tempat itu, kata Surya. Staf tersenyum sambil berkata, nanti Monza yang akan menjadi pemandumu. Kamu hanya perlu memastikan keamanan transaksi ini. Surya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Akan tetapi, dia tersenyum di dalam hati. Keesokan harinya, pada larut malam, Monza mengemudikan mobil yang membawa Surya ke sebuah kawasan industri. Di belakang mereka, ada iring-iringan lebih dari belasan mobil yang semuanya merupakan petugas penjaga keamanan grup Liora, anak buah Surya. Tempat itu adalah kawasan industri ketiga yang pernah dikunjungi Surya. Saat ini, di halaman kawasan industri, ratusan gadis remaja diikat dengan tali. Mereka berdiri dengan cemas dan gemetar ketakutan, bahkan ada yang sampai menggigil. Surya melirik mereka. Dari warna kulit dan fitur wajah mereka, Surya langsung mengetahui bahwa mereka semua berasal dari Aerovia. Pemilik kawasan industri mendatangi Surya. Dia menganggukkan kepalanya kepada Surya, menghitung jumlah orang, kemudian menaikkan mereka ke atas truk. Surya melambaikan tangannya. Iring-iringan mobilnya mengawal iring-iringan kendaraan dari kawasan industri di depan dan belakang. Mereka semua melaju meninggalkan kawasan industri. Setelah lebih dari 2 jam berkendara, iring-iringan tersebut berhenti di depan sebuah punggung gunung. Monza melirik Surya. Surya pun berkata dengan acuh tak acuh, lakukan. Sesuai rencana, Monza mengangguk. Dia meminta orang-orang ini untuk keluar dari mobil. Setelah itu, mereka mulai mendaki punggungan gunung dan akhirnya sampai di tepian sungai besar. Sungai ini terhubung dengan Sungai Freja. Sungai Freja akan mengalir ke laut dan kemudian bermuara ke seluruh belahan dunia. Melalui kanal mereka, orang-orang ini menyebarkan segala macam transaksi kejam ke seluruh dunia. Di tepian sungai besar tersebut, ada sebuah kapal yang berlabuh di sana. Bab 1111. Smith bersama belasan pria bersenjata tengah menunggu di haluan kapal. Surya melirik sekilas, lalu menyuruh Monza untuk bicara dengan Smith. Monza berbicara kepada Smith sebentar. Setelah itu, dia menggiring para gadis itu untuk menaiki kapal. Kalau mereka tidak patuh sedikit saja, mereka akan langsung dipukuli dengan kejam. Jeritan dan ratapan terus saja terdengar. Surya menyaksikan semua itu tanpa ekspresi. Setelah semua orang naik, Smith mulai menggerakkan kapalnya, meninggalkan pantai dan berlayar menuju kejauhan. Saat ini, Monza menghampiri Surya dan memberi hormat. Transaksi sudah selesai, Pak. Baiklah, ayo kita pergi. Surya berbalik, lalu berjalan kembali ke arah jalan yang mereka lalui sebelumnya. Monza mengikuti Surya sambil terus menyanjung Surya tanpa henti. Surya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Setelah kembali ke grup Liora, Surya dan Monza melaporkan apa yang terjadi kepada staf. Staf melihat uang yang masuk ke rekeningnya, lalu tersenyum dan berkata, kerja bagus. Bonusnya akan dikirimkan kepada kalian bersama dengan gaji kalian. Sekarang, kalian sudah boleh pergi untuk beristirahat. Surya dan Monza pun pamit dan pergi.
Monza kembali ke pos penjaga keamanan terdekat, sementara Surya kembali ke kamarnya dan langsung tidur di atas tempat tidurnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Surya menggunakan kekuatan pikirannya untuk menciptakan ilusi bahwa dia sedang tidur. Sementara itu, Surya sendiri menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyelubungi dirinya agar tidak terlihat dan menyelinap keluar dari grup Liora. Segera setelah itu, Surya menunjukkan sosoknya dan mulai berlari kencang menyusuri jalan setapak di pegunungan. Tak lama kemudian, Surya langsung melompat dari puncak gunung ke permukaan sungai, lalu mulai berlari kencang di atas permukaan air. Setelah melakukan pengejaran selama lebih dari 1 jam, akhirnya Surya melihat bayangan kapal tersebut di pintu masuk Sungai Freja. Akan tetapi, Surya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia malah mengikuti kapal tersebut secara perlahan-lahan. Di atas permukaan air, sosok Surya bagaikan peri. Dia naik turun mengikuti gerakan ombak. Sampai kapal itu memasuki Sungai Freja dan melaju selama beberapa saat, Surya baru mulai berlari kencang. Dalam sekejap, ombak putih yang bergolak muncul di permukaan sungai. Ketika Surya melompat ke atas kapal, Smith dan yang lainnya baru menyadari jika ada penyusup. Tepat di saat mereka menjadi panik, Surya memanggil pedang pengusir kegelapan dan mulai melakukan pembantaian di atas kapal. Saat Surya menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya, tidak ada seorang pun yang mampu menahan tebasan pedangnya. Kemanapun Surya melangkah, mayat bergelimpangan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Pertama-tama, Surya menghabisi para penjaga yang mengawasi gadis-gadis itu. Kemudian, di tengah tatapan ngeri orang-orang itu, Surya pergi ke kokpit. Pada saat ini, di dalam kokpit, Smith bersama 2 kultivator alam spiritual dan beberapa pengawal elit tengah menatap tegang ke arah pintu kokpit. Brak, Surya langsung menendang pintu kokpit hingga terbuka, lalu masuk ke dalam kokpit. Saat Smith melihat jika orang itu ternyata adalah Surya, dia pun menjadi terkejut dan bertanya. "Kamu benar-benar adalah polisi?" "Aku bukan polisi, tapi aku orang Aerovia. Bagaimana mungkin aku menoleransi kalian yang melakukan hal semacam ini di depanku?" tanya Surya dengan dingin. Smith yang merasa ketakutan langsung berteriak, "Bunuh dia!" Beberapa penjaga keamanan elit menembakkan rentetan peluru ke arah Surya dengan menggunakan senapan mesin ringan dan menciptakan jaring peluru yang rapat. 2 kultivator alam spiritual itu juga meningkatkan energi spiritual mereka, membentuk pedang spiritual dan menyerang Surya. Surya menebaskan pedangnya dengan lembut. Peluru-peluru yang ditembakkan ke arahnya terbelah menjadi 2 semuanya. Beberapa penjaga keamanan elit tersebut juga terkena tebasan di pinggangnya. 2 kultivator alam spiritual yang menyerbu ke depan, baru saja mengangkat pedang spiritual mereka. Namun, mereka langsung dibunuh oleh pedang pengusir kegelapan milik Surya. Begitu menghantam lantai, kedua kultivator tersebut baru menyadari jika kekuatan mereka tidak sebanding dengan Surya. Tak disangka, ternyata Surya berada di tingkat suci. Pada titik ini, Surya tersenyum dan menghampiri Smith. Bab 1112. Smith tampak ketakutan dan terus mundur ke belakang. 2 nahoda kapal yang ketakutan, sudah menyingkir ke samping sejak tadi. "Kamu nggak bisa membunuhku. Aku ini anggota keluarga Smith. Kalau kamu berani membunuhku, keluargaku akan memburumu sampai mati." Smith yang merasa ketakutan dan putus asa, mulai mengancam Surya. Pada saat yang bersamaan, dia juga menekan ponselnya dan mengirimkan pesan yang telah diketiknya sebelumnya. Surya tidak melihatnya. Dia juga tidak peduli. Surya tidak pernah menganggap serius ancaman kosong semacam itu. Surya langsung menusuk bahu Smith dengan pedangnya dan mengangkat seluruh tubuh Smith. Seketika itu juga Smith menjerit dengan ketakutan. Surya menatap mata Smith sambil berkata, "Lebih baik kamu berdoa agar aku nggak bertemu dengan anggota keluargamu. Kalau nggak, dengan bisnis yang kalian jalankan, aku pasti akan membunuh semua anggota keluargamu sampai nggak ada yang tersisa." Rasa takut yang luar biasa menyelimuti hati Smith. Surya mendengus dingin.
Dengan sentakan pedang pengusir kegelapan, Smith pun menemui ajalnya. Pada titik ini, Surya menatap dingin pada kedua nakhoda itu dan berteriak, "Lanjutkan berlayar." Keduanya buru-buru berdiri dan kembali mengemudikan kapal untuk terus melaju. Di hadapan orang yang begitu kuat, mereka tidak berani memberontak sedikit pun. Pada saat ini, Surya mengeluarkan ponselnya dari ruang penyimpanan dan mulai melakukan panggilan telepon. Setelah beberapa saat, Surya menutup teleponnya. Setelah kapal itu berlayar selama lebih dari 1 jam, sebuah perahu motor militer bergegas keluar dari tempat persembunyiannya. Sekelompok pasukan layanan khusus bergegas naik ke atas kapal. Beberapa orang berlari ke kabin untuk menenangkan para gadis yang hendak diperdagangkan tersebut. Setelah memeriksa keadaan kapal, kapten membawa kedua orang itu ke kokpit. Pemimpin Satuan Tugas Khusus Pasukan Layanan Khusus Bea Cukai, Aleric Delmar, datang untuk melapor. Aleric memberi hormat kepada Surya. Surya membalas penghormatan tersebut, lalu berkata, "Kapal dan orang-orang ini aku serahkan kepada kalian. Bawa mereka pulang dengan selamat. Jangan khawatir, kami berjanji akan menyelesaikan misi ini," jawab Aleric dengan lantang. Surya mengangguk, sebelum langsung melompat dari kapal, lalu berjalan di atas ombak. Melihat hal tersebut, Aleric pun diliputi berbagai macam perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Mereka menerima misi rahasia ini kemarin. Para petinggi mengatakan jika seorang petugas khusus berpangkat luar biasa tinggi dengan nama Sandi Pedang Tajam, sedang menjalankan misi di Baruma Utara. Dia berencana menyelamatkan ratusan gadis yang hendak diperdagangkan. Setelah menerima misi tersebut, mereka langsung diterjunkan secara rahasia ke tempat ini. Mereka menunggu untuk menerima kapal dan para korban perdagangan manusia tersebut. Aleric sangat mengagumi tindakan Surya yang mampu menyelamatkan begitu banyak orang di tempat seperti itu. Perlu diketahui, legenda mengatakan jika Raja Iblis Kerbau sekalipun harus bekerja keras saat pergi ke tempat itu. Menjamin keselamatan diri sendiri saja sudah sangat sulit, apalagi menyelamatkan begitu banyak orang. Aleric diam-diam memberi hormat kepada sosok Surya yang menghilang tersebut, sebagai tanda penghormatan tertinggi pada Surya. Akan tetapi, tugas Aleric sendiri juga sangat berat. Bagaimanapun, tempat ini merupakan negara asing. Aleric harus membawa kapal ini kembali ke wilayah Aerovia sebelum pasukan musuh menyadarinya. Setelah itu, Aleric baru bisa dianggap sudah menyelesaikan misinya. Melaju dengan kecepatan penuh, Aleric berteriak kepada nakhoda. Kapal pun mulai melaju dengan kecepatan penuh. Saat Surya kembali ke grup Liora, hari sudah beranjak pagi. Dengan perlindungan kekuatan pikirannya, Surya kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Setelah beberapa saat, Surya melepaskan perlindungan kekuatan pikirannya dan mulai mandi. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Surya berkata dengan suara yang rendah, "Masuk." Asisten staf membuka pintu, lalu masuk. Dia mengamati Surya dan berkata sambil tersenyum, "Nona memintamu untuk datang." "Aku akan segera ke sana," kata Surya. Asisten itu memperhatikan sekeliling, lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan lupa untuk menutup jendela." Surya menaikkan alisnya. Asisten itu hanya pergi sambil tersenyum. Setelah selesai mandi, Surya memperhatikan jendela yang terbuka lebar itu. Kemudian, dia pergi ke ruangan staf dengan wajah tanpa ekspresi. Saat memasuki ruangan, staf melirik Surya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa tidurmu nyenyak semalam?" "Sangat nyenyak," kata Surya dengan acuh tak acuh. Staf mengangguk, lalu berkata, "Bersiaplah. Aku ada rapat penting sore nanti. Kamu perlu menjaga keamanan dengan baik." "Baik, Bu Staf." Surya menganggukkan kepalanya. Bab 1113. Staf melambaikan tangannya. Surya pun berbalik dan pergi. Di kawasan industri, Deka sedang memantau monitor pengawas di ruangannya. Di layar monitor yang besar tersebut, tampak beberapa orang yang sedang dihukum dan disiksa di pos militer. Ada juga penipu yang sedang menelepon dengan penuh semangat. Semua itu merupakan sumber kekayaan Deka.
Pada saat ini, terdengar suara ketukan di pintu. Masuk, kata Deka. Charmaine membuka pintu, lalu masuk. Melihat Charmaine yang datang, Deka buru-buru berdiri dan bertanya sambil tersenyum, ada perlu apa, Bu Charmaine? Charmaine berkata sambil mengerutkan keningnya. Bos, sudah berhari-hari nggak ada kabar dari sepupuku. Nggak usah dibahas. Sepupumu sudah luar biasa sekarang. Deka menghela napas. Semalam, dia menggagalkan upaya pembunuhan terhadap Nona seorang diri. Dia membunuh 2 kultivator alam spiritual dan lebih dari ratusan tentara bayaran seorang diri. Sekarang, dia menjadi terkenal di grup Liora. Dia sudah menjadi jenderal terkuat bawahan Nona, benar-benar luar biasa. Charmaine tertegun sejenak sebelum bertanya, kalau begitu, apa aku boleh menemuinya? Deka mengerutkan kening. Akan tetapi, Deka langsung tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku akan mengirimkan mobil untuk mengantarmu ke sana sekarang juga. Saat kamu bertemu dengan sepupumu nanti, jangan lupa untuk mengatakan beberapa hal baik tentangku. Aku pasti akan melakukannya. Charmaine menganggukkan kepalanya. Deka tersenyum, lalu segera mempersiapkan kendaraan untuk mengantar Charmaine ke kota Lowen. Saat mobil melaju di jalan, wajah Charmaine terlihat datar. Akan tetapi, Charmaine sangat marah di dalam hati. Demi kekuasaan, Surya tidak segan-segan menjadi antek kekuatan jahat dan membunuh orang. Jika ini bukan pengkhianatan, lantas apa lagi? Negara mengutus Surya untuk menjalankan misi, bukan untuk menjadi kaki tangan para penjahat dan mencari uang. Charmaine harus bicara baik-baik pada Surya. Jika Surya tidak mau bertobat, Charmaine akan menggunakan caranya sendiri untuk menghentikan Surya. Saat itu, Surya harus bertanggung jawab karena sudah mengkhianati tanah airnya. Sesampainya di kota Lowen, di depan grup Liora, Charmaine turun dari mobil. Dia menatap pintu masuk, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkahkan kakinya tanpa ragu. Kamu mau apa? Tanya petugas penjaga keamanan yang menghentikan Charmaine. Charmaine berkata dengan suara yang rendah, aku kemari untuk mencari Surya. Apa hubunganmu dengan Pak Surya? Dia kakak sepupuku. Kalau begitu, ikutlah denganku. Petugas penjaga keamanan itu membawa Charmaine masuk dengan antusias. Mereka menaiki lift, lalu pergi ke ruang tamu. Duduklah dulu, Pak Surya sedang ada pekerjaan di luar. Tunggulah sebentar. Charmaine menganggukkan kepalanya. Petugas penjaga keamanan itu pun pergi. Tak lama kemudian, Jada, asisten staf, masuk secara perlahan. Dia menatap Charmaine sambil tersenyum. Kamu siapa? Tanya Charmaine sambil bangkit. Jada menuangkan secangkir teh untuk Charmaine, lalu duduk di sebelah Charmaine sambil tersenyum dan bertanya, kamu sepupunya Pak Surya, ya? Ya, Charmaine menganggukkan kepalanya. Jada membalas seraya tersenyum, aku asisten bu staf di grup Liora ini. Namaku Jada Hayes. Pak Surya sedang nggak ada di tempat. Jadi, aku akan menemanimu sebentar. Terima kasih, balas Charmaine. Jada kembali berkata sambil tersenyum, Pak Surya sangat hebat. Bisakah kamu ceritakan kepadaku, bagaimana kalian bisa sampai di negara ini? Dulu di kampung halaman, apa pekerjaan kalian? Wajah Charmaine langsung terlihat aneh. Setelah beberapa saat, Charmaine menundukkan kepalanya dan bertanya, apa Surya membunuh banyak orang dan kalian memberinya banyak uang? Ya, benar, jawab Jada. Charmaine bertanya sambil mengerutkan keningnya, apa kalian ingin tahu siapa dia sebenarnya? Charmaine menengadah untuk menatap Jada, tatapan matanya menunjukkan kebulatan tekad. Bab 1114. Jada tersenyum, lalu bertanya, bukankah dia ikut denganmu untuk mencari uang? Memang benar, tapi, sebenarnya aku nggak tahu banyak tentang dia, kata Charmaine. Jada mengerutkan keningnya. Kok bisa? Ada pepatah di negara kami yang mengatakan kalau hubungan antar sepupu yang berbeda nama keluarga nggak sedekat itu. Meski kami berdua ini sepupuan, kami sudah lama nggak berhubungan satu sama lain. Kali ini, entah dari mana dia tahu kalau aku akan pergi ke negara ini. Tiba-tiba saja,
dia menghubungiku. Katanya, dia ingin ikut denganku. Sebenarnya, aku sendiri juga nggak tahu apa pekerjaannya, bisik Charmaine. Jada terdiam selama beberapa saat sebelum perlahan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Aku juga nggak tahu. Aku hanya mendengar kalau sekarang dia membunuh orang tanpa ampun. Jadi, aku agak takut, kata Charmaine dengan wajah tidak berdaya. Jada tersenyum. Setelah beberapa saat, dia pun berkata, nggak usah khawatir. Sekarang dia menjadi bawahan Nona. Nggak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, dia akan baik-baik saja. Terlebih lagi, dia punya kemampuan yang hebat. Nona sangat menghargainya. Dia juga bekerja dengan sangat baik. Baguslah kalau begitu, kondisi keluargaku sedang buruk. Itu sebabnya aku pergi ke luar negeri untuk mencari uang. Aku takut dia akan membuat masalah dan melibatkanku, bisik Charmaine. Mendengar itu, Jada berkata sambil tersenyum, nggak apa-apa. Dia baik-baik saja. Kamu nggak perlu khawatir. Syukurlah. Kalau begitu, tiba-tiba saja, Charmaine ingin menundukkan kepalanya. Jada bertanya, bagaimana kalau aku carikan tempat bagimu untuk beristirahat terlebih dulu? Nanti setelah Surya kembali, aku akan menyuruhnya untuk mencarimu. Ya, tapi, Charmaine ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian merasa ragu-ragu. Jada tersenyum, lalu berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Nggak apa-apa, bolehkah aku bekerja di grup Liora? Aku nggak terlalu menyukai pekerjaan di sana. Aku nggak bisa pergi kemana-mana sepanjang hari, sehingga merasa sangat tertekan, kata Charmaine dengan cemas. Jada tersenyum tipis. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, begini saja. Pergi dan istirahatlah dulu. Ketika Surya dan Nona kembali nanti, aku akan melapor pada Nona. Biar Nona yang memutuskan. Oke, balas Charmaine. Jada berdiri, lalu berkata, aku akan bicara dengan Deka. Kamu di sini saja dan tunggu sampai mereka kembali. Oke, Charmaine mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, Jada sendiri yang membawa Charmaine meninggalkan grup Liora dan pergi ke sebuah bangunan tempat tinggal. Tak disangka, ternyata tempat itu juga dijaga oleh orang-orang bersenjata. Jada membawa Charmaine memasuki sebuah ruangan, lalu mengatakan kepada Charmaine, jika Charmaine membutuhkan sesuatu, dia bisa mengatakannya kepada para penjaga yang ada di luar. Kemudian, Jada pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Jada pergi, wajah Charmaine langsung terlihat muram. Charmaine menggigit bibirnya, mengepalkan tangannya dengan ekspresi marah. Awalnya, Charmaine datang ke tempat ini untuk bicara dengan Surya. Akan tetapi, Surya sedang tidak ada di tempat. Charmaine sendiri juga tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Itu sebabnya, dia sengaja bicara seperti itu kepada Jada. Charmaine ingin memberikan peringatan bagi Surya, agar Surya tahu jika Charmaine selalu mengawasinya. Jika Surya benar-benar mengabaikan semuanya dan mengkhianati negara secara terang-terangan, Charmaine akan mengambil tindakan yang lebih tegas lagi selanjutnya. Setelah mendengus dingin, Charmaine perlahan-lahan berbaring di tempat tidur, memejamkan mata dan mulai berpikir. Charmaine sudah memahami situasi di kawasan industri dengan baik. Akan tetapi, Charmaine memiliki tujuan yang lebih besar lagi sekarang. Charmaine ingin berada di grup Liora untuk mempelajari situasi Marawa secara menyeluruh. Pada saat yang bersamaan, dia juga ingin mengawasi Surya. Charmaine tidak bisa menoleransi seseorang yang mengkhianati negaranya demi kekuasaan dan uang. Negara tidak bisa menghukum Surya di luar negeri. Akan tetapi, Charmaine bisa menggunakan caranya sendiri untuk menghukum Surya. Setelah memahami situasi di sini dengan jelas, Charmaine baru akan membereskan Surya yang berkhianat itu. Ketika kembali ke negaranya nanti, Charmaine akan menjadi pahlawan. Semuanya tidak akan sia-sia. Iring-iringan kendaraan melaju menuju bagian barat Marawa. Monza mengemudikan kendaraan. Staf dan Surya duduk di kursi belakang, diikuti oleh iring-iringan kendaraan petugas penjaga keamanan bersenjata yang terdiri dari ratusan orang. Staf menatap ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, kali ini,
Kita akan pergi ke perbatasan untuk bicara dengan mereka mengenai percobaan pembunuhan terhadapku. Kalau memungkinkan, aku ingin memberi mereka pelajaran. Apa kamu siap? Bersambung ke bab 1115. Terima kasih.